Well, dos gandos, kotos, yes you. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan semangat, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi, ya, terutama pembaruan terbaru ekosistem Pi Network. Ya, ada 3 yang sudah masuk ke mainnet lagi tambahannya, yaitu di sini ada Pitogu Service. Kemudian kita akan cek lagi satu yang ditambahkan lagi, Dabia Mall. Dan di sini juga nanti ada Chat GPT, ya, Chat GPT for Pi atau iGPT. Sebelumnya sahabatku, ada kabar juga bagi KYC yang tentatif yang masih belum di-approve, ya, belum disetujui, nanti ada sinkron, ya, mensinkronkan supaya antara yang di penambangan dengan yang KYC itu sinkron biar disetujui gitu, ya. Nah, tampilannya seperti ini sahabatku. Bagi ini yang khusus yang KYC yang tentatif, ya, nanti ada status send gitu ya sahabatku, ya. Tinggal diklik saja, nanti tampilannya akan sinkronis status on mining app. Jadi antara KYC ini yang belum disetujui itu nanti akan sinkron dengan KYC yang di penambangan, artinya dengan akun yang di penambangan, biar sinkron gitu, ya, biar teman-teman nanti bisa lulus KYC gitu, ya. Kemudian kabar baru lagi dari Pi Barter Mall, ya, sempat mengintip Dr. Cheng Diovan dan Dr. Nicholas Kokalis, ya. Dia menyampaikan pada waktu itu dikenali dan difoto oleh pionir Tiongkok saat bersantap di Tiongkok, ya. Diam-diam pionir ini memvideo Dr. Nicholas Kokalis dan anaknya di sini, ya, di videonya, ya. Ternyata berarti diam-diam Dr. Nicholas ini memperhatikan. Tentunya selama 3 tahun fase barter yang ada di Cina kan, Tiongkok kan sangat kompak, ya, dengan nilai global consensus value, ya. Saya rasa mungkin Dr. Nicholas Kokalis tetap memikirkan hal itu. Nah, sudah bagaimana caranya kemarin mensiasati SEC, ya, sudah di bursa. Kemudian ini nanti kan belum global mainnet full, ya, artinya exchange juga masih beberapa yang baru GIB, ada 5 saja dan ditambah Bangsa. Nah, ini kalau sudah full mainnet tentunya nanti ini Pi akan ngeri sekali, ya. Diabduksi semakin meluas, ekosistemnya sudah mulai satu persatu, sudah mulai disetujui core team, sudah lewat analisa bertahun-tahun itu, ya, sama tim inti Pi. Selektif bener, ya. Setelah itu baru ke mainnet. Nah, mainnet pun itu kan tidak sepenuhnya 100% aman, tetapi lebih aman daripada yang aplikasi-aplikasi liar yang hanya menipu-nipu pionir, yang akan mencuri koin pionir, yang membuat alamat wallet palsu, ya, mengelabui pionir awam, mencuri koin mereka. Nah, tentunya dengan adanya yang ada di ekosistem ini, ya, lebih aman, ya, seperti yang saya bilang tadi, ada Pitogu Travel Service, ya, kemudian ada Dabia Mall, ada Chat GPT for AI. Nah, ini luar biasa. Step by step Dr. Nicholas Kokalis ini berarti sangat berhati-hati, ya. Pondasi proyek ini selama 6 tahun itu dipikirkan matang-matang, benar, ya. Kedepannya seperti apa nanti teknologi Web3 ini, ya, Pi Network ini yang benar-benar tokennya itu dari kontribusi nyata manusia, ya. Anda menambang itu harus melalui, kenapa harus KYC selektif benar, ya, Anda menghindari bot-bot atau keserakahan manusia juga gitu, ya. Manusia itu kan banyak memiliki sifat serakah, ingin memiliki yang lebih dan yang lebih lagi, kan begitu sahabat, ya. Makanya mengantisipasi penipuan juga, ya. Jadi nggak bisa satu orang memiliki 100 akun, ya. Kalau dia mau curang atau dia mau serakah bikin banyak, ya, namanya manusia kan gitu, ya. Ya harus menggunakan KTP orang nyata, KYC-nya orang nyata yang mangap-mangap gitu. Makanya sekarang ada lagi, jika login baru lagi harus menggunakan email, verifikasi email, kan gitu. Kemudian kadang-kadang nanti muncul lagi kemarin seperti referensi wajah lagi, ya, itu mengantisipasi jual beli akun juga. Ini Nicholas ini cerdas, ya, udah diantisipasi sahabatku, ya. Oke, kita tonton dulu ini di sini. Nah, ini di restoran Tiongkok, ya, Indonesia, ya. Nah, bisa-bisanya pionir itu mengintip-ngintip, ya, dan mencuri-curi dari kejauhan.
Ini 你们回去外面截个群，截个好看的保存下来。 si Brewok si Brewok ini mau makan sama anaknya itu ya, ini Cheng Diopan. Ini kan antara kawin silang Amerika Cina ya. Ini yang bisa mendamaikan antara Trump dan Putin gitu ya. Sahabat ya. Pi Network ini nanti wah luar biasa lah ya. Ini nanti teman-teman ini aset yang luar biasa. Makanya apapun rezeki kita dari mana sisihkanlah sedikit. Entah beli 10, entah beli 5 pi. Serak ya kesempatan ya. Enggak usah mikir roda itu nilai gondo, ini keadilan enggak. Ya, Pi Network ini semua akan berkesinambungan. Ya, mulai dari pemilik ojek, ownernya, komunitasnya, ya, pelapor atau perintis itu, kemudian investornya. Ya, tanpa investor, Pi ini akan dianggap manipulasi, akan dianggap penipuan, gitu loh. Dr. Nicholas Kokalis ini bisa ditangkap FBI atau Interpol. Kita mengikuti irama-nya, jadi mengumpulkan backup aset kalau mau jadi ya, stable coin itu harus 1:1 ya, ikuti saja. Itu kan nanti bukan harus dolar semua 31,4 kuadran triliun dolar itu. Bukan harus uang dolar. Yang dari bursa itu juga namanya US dollar itu masuk di kapitalisasi pasar itu, likuiditasnya nyata. Kemudian ditambah mungkin ada aset-aset liquid lainnya, emas, ya properti, rumah dan lain-lain sebagainya. Termasuk kalau memang nanti kripto yang lain jadikan backup aset ya bisa saja terjadi. Ya sahabatku ya, berdoa saja. Bukan halu loh ya, bukan halu. Ya, tapi kita mengikuti irama project ini dan mengikuti aturan-aturan mata uang kripto, aturan-aturan tentang mata uang global digital ke depannya. Ini semua harus mengikuti aturan-aturan ya, bukan asal ngarang-ngarang 340.000 dolar jebler ya digunakan ya tanpa likuiditas nyata, tanpa adanya backup aset nyata ya nanti nggak ada yang mau ini bos ya menggunakan Pi gitu loh. Siapa orang-orang takut mau kalau dunia gak diakui ya orang takut. Hanya internal aja, pionir saja, komunitasnya saja, vendor-vendor atau perusahaan besar ya nggak berani mengeluarkan mobil dan yang lain-lain, misalnya rumah dan lain-lainnya ya nggak bisa bos mau stable coin GCP ya, harus melewati proses-proses seperti ini ya. Nah, di bursa itu nyata Pi real. Jadi sahabat itu seiring waktu nanti kalau memang harus menjadi Pi stable coin, dunia menginginkannya. Pertama, kekuatan Pi Network kemenangannya adalah di fase barter sudah digunakan. Nilai tersebut 314.159. Kemudian dengan adanya bursa yang lebih besar lagi nanti, lebih global ya, saat mainnet fullnya, open mainnetnya nanti global, mungkin Binance, Kokain, semua ya, pokoknya Coinbase semua sudah menggunakan Pi Network. Ini nanti akan luar biasa Pi ya. Makanya kesempatan bagi kawan-kawan ya, saya hanya mengingatkan dan hanya mengedukasi dan tidak memaksakan ya, itu kemampuan masing-masing. Yang baru koinnya baru dapat 1 atau 10 Pi atau ya ada rezeki serok di bursa, itu real aman ya. Yang di KYB itu aman, itu simpan di wallet teman-teman itu non kustodial. Yang dimaksud non kustodial itu Anda yang mengendalikan ya. Jika perubahan tatanan keuangan digital global nantinya, Pi ini akan menjadi acuan ya, menjadi mata uang global ya. Anda nanti akan menikmatinya, saudara-saudaraku semua ini. Nah, karena pernah disampaikan juga hanya pionir sejati yang dimaksudkan situ adalah yang sabar ya, yang menerima kenyataan yang terjadi ya. Kemarin kita sudah menggebu, mendorong, mendukung, mensupport global consensus value pada saat open network yang harus mau tidak mau harus mengikuti aturan SEC yang ada di bursa. Ya, itu harus kita terima. Tetapi seiring waktu nanti tentunya Pi ini bukan kaleng-kaleng bos ya. Ini hampir kejadian mirip-mirip, hampir seperti Bitcoin tetapi beda versi saja ya. Hampir mirip Bitcoin tapi beda versi, beda zaman. Ini era-eranya udah semakin modern lagi ya. Sudah artificial intelligence, sudah mulai web 3.0. Nah, inilah namanya teknologi ya. Tentunya investor itu sangat berperan ya, apapun itu investor dunia itu sangat berperan. Seperti yang saya katakan kemarin, jika saatnya bom itu meledak ya,
dan semuanya pasti tentunya akan mengikutinya. Ya, namanya panikan pasar, namanya FOMO yang terjadi jika Pi itu tiba-tiba meroket, semua akan berebut. Dan untuk turun lagi ke bawah Pi akan sulit. Bukan berarti 100 miliar itu langsung berada di supply yang beredar, bukan bos. Kan kita ketahui Pi itu melalui penambangan manusia nyata. Step by step akan berkesinambungan, berkelanjutan seperti itu terus menerus ke depannya sahabatku. Ya, migrasi setiap hari akan terjadi terus. Kan ada yang nambang terus. Nanti kan ada mungkin setelah bonus diberikan ya. Kemudian dari mulai validator, bonus penambangan terus akan berangsur akan diberikan kepada core team. Jika ini semua sudah mapan, ya core team itu juga melihat minat investor seiring berkembang. Jika nanti minat investor semakin tinggi, makanya migrasi kalau cuma 15 juta 10 juta per hari itu nggak terasa, nggak sebanding dengan nanti pembelian itu semakin permintaannya tinggi, ngeri sekali. Jadi sama aja nanti migrasi itu seperti orang menjual Pi saja di bursa itu, seperti itu nantinya. Seiring waktu semakin kapitalisasi pasarnya semakin tinggi dengan pick up aset yang lainnya. Ya siapa tahu impian pionir yang sabar tadi, yang sejati tadi, yang dikatakan Dr. Nicholas Kokallis menjadi kenyataan. Siapa tahu. Yang jelas kita harus mengakui nilai Pi di bursa saat ini. Ya gitu sahabatku ya. Jadi kita jangan mau dibodoh-bodohi, diakal-akali dengan nilai-nilai yang aneh-aneh, nilai ganda, mata uang nilai ganda nanti sentet gitu ya. Gitu sahabatku. Oke sahabatku, ini sangat luar biasa Pi Togo. Anda nanti bisa terbang ke seluruh dunia, tapi saya sarankan saat ini jangan dulu karena ini dunia lagi panas, dunia lagi perang, bahkan ini bisa memicu perang dunia ketiga. Nah, ini tentunya yang mengendalikan semua adalah Amerika juga sahabatku ya. Amerika lagi. Nah makanya adik kuasa itu kan Cina, Amerika, Rusia. Nah apalagi Pi ini ya penciptanya ya, untuk pemprakasannya ini kan Amerika dan Cina. Nah inilah yang bisa mendamaikan dunia nantinya network ini ya sahabatku ya. Oke ya sahabatku, sudah beberapa devs yang sudah mainnet, mereka juga sedang mempersiapkan dengan matang Pi to the moon ya. Pi akan mendunia nantinya, semakin mendunia. Nah, ini sangat luar biasa, step by step, pelan-pelan. Nah, teman-teman yang sabar ya harus memahami ini semua ya tentang teknologi mata uang kripto ini. Ini tetap mata uang kripto sahabatku ya, yang akan menggantikan fiat nantinya di masa era ke depan. Ya, karena fiat itu semakin tahun nilainya akan semakin turun. Ya, seperti contohnya begini, ya, zaman saya SMA dulu tahun 97 itu kita beli bensin cuman mungkin 1.700, ya murah, masih murah. Tapi sekarang coba lihat perbandingannya. Nah, ya dulu saya itu ya, sahabatku ya, makan soto itu 150 rupiah, naik angkut 50 rupiah. Kadang-kadang sisanya nongkrong di warung beli rokok Marlboro itu dulu masih ya 100 rupiah kalau nggak salah satu batang gitu. Nah sekarang bayangkan ya, nilai mata uang itu, fiat itu akan turun sahabatku ya, semakin tahun semakin turun. Jadi 100.000 yang dulu mungkin dapat kambing, sekarang 100.000 kalian cuma dapat beras berapa kilo, 5 kilo paling ya. Ya kan. Nah inilah namanya perkembangan mata uang fiat itu, bukannya semakin naik nilainya tapi semakin turun, tergerus inflasi dan yang lainnya. Karena tentunya banyak sekali muncul uang kertas palsu ya kan. Nah, bahkan banyak digunakan untuk korupsi juga itu. Sampai lihat itu kan kalau uangnya triliunan, 11,8 triliun, bayangin itu uang kertas fiat dikorupsi ya. Berapa ini tuh tumpukan ya, luasnya berapa itu, menghabiskan ruangan sidang. Nah, coba kalau nanti pakai pin network atau mata uang digital, nanti orang-orang itu peluang untuk korupsi sudah kecil ya, untuk pencucian uang juga peluangnya sudah kecil. Nah, terdesentralisasi karena ya, tidak perusahaan itu pun ketangkap ada yang berbuat kejahatan pun itu
nggak perlu digelar gitu kan, paling disita nanti akunnya oleh negara, pemerintah mungkin gitu ya. Yang ya itulah, nggak bisa digunakan untuk korupsi nantinya, nggak seperti uang kertas, nggak bisa dicetak seenak udelnya ya. Nah, kita tidak tahu loh ini ya, teknologi semakin berkembang. Kejadian kemarin di Sulawesi itu ya, dosen CS-nya itu yang mencetak uang triliunan itu. Nah, makanya nilai mata uang semakin tidak ada harganya gitu. Kalau dengan mata uang kripto terdesentralisasi, hanya kita yang megang, peer to peer, tidak dikendalikan siapapun juga, akan sulit terjadinya kejahatan-kejahatan seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, korupsi dan lain-lainnya ya. Pemalsuan uang termasuk, itu akan sulit. Keadilan akan benar-benar tercipta, terwujud. Itulah fungsinya ya, era perubahan zaman. Nah, dari zaman batu, zaman barter dulu, kemudian muncul lagi uang kertas ya, kemudian uang elektronik atau sekarang yang disebut dengan uang digital ya, diawali dari Bitcoin itu dan disempurnakan terus. Nah, harus paham ya ini ya sahabatku ya. Oke sahabatku, saya kasih sedikit gambaran di sini ya. Di sini ada Piscan.io, ini di sini CX dan Kodim. Ya. Perbandingan. Nah, dari total sekarang saat ini ya 7,44 miliar ya, yang sudah berada di supply beredar. Nah, ini hanya di sini ada berapa nih? OKX, Bitget, Max, Get.io, Pionex 2. Nah, totalnya di sini, nah, total Pi 349.128.366. Total Pi yang ada di bursa saat ini. Oke, kita akan ke CoinMarketCap ya. Untuk data Pi Network, di sini bisa kita klik sahabatku. Nah, di sini ada statistiknya. Nah, 7,45 miliar Pi. Ya, artinya yang 349 juta itu yang di bursa. Hanya berapa persennya dari total 7,45 miliar. Nah, berarti sebagian besar adalah dipegang oleh komunitas. Nah, ini harus perlu dipahami ya. Nah, Pi ini nanti tentunya memiliki prospek nilai yang tinggi. Nah, bukan dihitung dari total 100 miliar ini enggak. Karena ini nanti akan seiring waktu akan bertahap, step by step. Tetapi yang menguasai kan ini komunitas. Itu bukan di bursa. Nanti inilah kelebihan Pi Network sahabatku ya. Bisa terjadi nanti bursa kalau itu semakin menipis stoknya dan akan mengikuti dari ekosistem Pi Network itu sendiri. Tentunya nilainya akan semakin meroket. Nah, ini baru berapa tadi kan, 5 exchange ya. Coba Anda bayangkan, jika Binance, belum lagi Coinbase dan yang lainnya di dunia ini sudah mendapatkan Pi Network ya, sudah real nanti open mainnet full, ini Pi bisa Anda bayangkan nilainya seperti apa. Nggak usah mikirlah Anda GCP-an. Nilai kalau sudah naik di 100, 1000, 5.000 dolar per koin, bisa terjadi nggak perlu puluhan tahun bos. Karena bukan harus 100 miliar langsung bos ya, gitu. Nggak harus 100 miliar langsung, dia bertahap dan dihasilkan melalui kontribusi nyata manusia nyata yang menghasilkan koin dan dimasukkan ke saldo mainnet migrasi itu. Nah, makanya ini Pi ini adalah real money. Gitu sahabatku ya, real money. Yang lainnya token-token itu kan bukan dari manusia nyata ya. Si foundernya, pemilik projectnya itu yang istilahnya mengendalikan token tersebut gitu loh. Walaupun nanti sudah berada di blockchain, tapi kan bukan dari real manusia yang benar-benar real, transparan, adil. Itu ya Pi Network ini bos. Itu mohon dipahami. Nah, nanti jika investor semua sudah mulai beralih ke Pi Network, ini nilai Pi akan ngeri. Gak perlu puluhan tahun untuk mencapai 100 dolar pun, gak perlu puluhan tahun bos. Ya, ingat saya bilang kemarin Bitcoin ya akhir 2022 itu 15.000 US dollar kan. Nah, 2023 awal Januari itu 16 ribuan dolar. Tapi tiba-tiba baru 2 tahun sudah menjadi 100 sekian dolar. Artinya yang mengendalikan siapa Bitcoin? Ya paus-paus itu. Jika 1, 2, 3 paus mengikuti Satoshi, seandainya Satoshi walletnya bergerak pindah ke Pi Network setelah cross chain nanti,
Setelah permainan full nanti, tentunya yang lain panik dan akan mengikuti Paynet. Wow. Sekian dulu video dari saya. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.